warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? Alhamdulillah, Miss Lika fine too. As usual, we will study Bahasa with Miss Lika for grade 4. Before we start the lesson, please pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy the video and then do the exercise. Ayo teman-teman, silahkan kalian perhatikan langkah-langkah menyelesaikan tugas meringkas teks yang dibacakan berikut ini. Sebelumnya, kalian harus buka terlebih dahulu ya teks yang sudah Miss Lika baca dengan judul Fahum Bobatu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya ya Miss? Oke. Mari kita perhatikan ya. Yang pertama, kalian dengarkan teksnya dengan seksama. Saat Miss Lika bacakan teks tersebut, jangan lupa tentukan judul dan kira-kira ada berapa ya jumlah paragrafnya. Nah, setelah kalian dapat menentukan judul dan jumlah paragrafnya, tentunya kalian harus menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kemudian, kalian harus menentukan kalimat utama setiap paragraf tadi. Mengapa demikian? Karena pada setiap kalimat utama terdapat gagasan pokok. Nah, tugas kalian adalah menuliskan gagasan pokok setiap paragraf tersebut di kotak yang bagian tengah. Mengapa demikian? Karena kita akan membuat peta pikiran ya. Peta pikiran kita nanti akan sesuai dengan jumlah paragrafnya. Lalu langkah selanjutnya apa ya? Langkah selanjutnya adalah kalian harus menentukan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Misal, dalam satu paragraf terdapat 3 kalimat saja. Maka, paragraf tersebut akan memiliki 1 gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung. Loh, ternyata pada peta pikiran terdapat 4 kotak gagasan pendukung. Lalu bagaimana dengan kotak yang lain? Apakah dikosongkan atau harus diisi? Tentu saja kotak yang lain dikosongkan saja. Tidak masalah kalau harus kosong. Tapi jika dalam satu paragraf tersebut terdapat 5 kalimat, maka paragraf ini akan memiliki 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Maka, secara keseluruhan, peta pikiran tersebut, kotaknya akan terisi dengan baik dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian akan melakukan hal yang sama seperti pada paragraf 1 untuk paragraf-paragraf yang lain. Jika teks tersebut memiliki 3 paragraf, maka ketiga peta pikiran akan terisi secara keseluruhan. Namun, jika menurut kalian teks Fahum Bobatu hanya memiliki 2 paragraf, maka kalian hanya akan memiliki 2 peta pikiran saja. Kita lanjutkan langkah terakhir ya. Nah, bukalah worksheet tugas meringkas teks yang dibacakan pada halaman yang ketiga. Pada worksheet tersebut terdapat 4 kotak. Kotak yang bagian atas harus kalian tuliskan dengan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Jika menurut kalian terdapat 3 paragraf, maka ketiga kotak yang di atas akan terisi secara keseluruhan. Namun, jika hanya terdapat 2 paragraf saja, maka hanya akan terisi dengan 2 gagasan pokok saja. Maka yang satu kotak lagi kosong tentunya. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan ringkasannya? Setiap gagasan pokok yang sudah kalian tuliskan tadi, kalian buat kalimat baru namun sesuai dengan gagasan pokoknya. Lalu kalian tuliskan di kotak ringkasan yang bagian bawah. Nah, jangan lupa ya, kita itu membuat ringkasannya dalam bentuk paragraf. Maka, kalimat pertama dalam sebuah paragraf harus menjorok ke dalam.
So, jangan lupa tuliskan kalimat pertamanya menjorok ke dalam karena dia akan membentuk sebuah paragraf. Setelah itu, jangan lupa lanjutkan juga dengan gagasan pokok yang lain. Tentu saja, sebelum kamu menuliskan ke dalam ringkasan, kalian buat dulu kalimat baru yang sesuai dengan gagasan pokok tadi. Cara menulisnya silahkan dilanjutkan di samping dari kalimat yang pertama tadi. Begitu seterusnya sampai dengan gagasan pokok tersebut selesai kalian ubah menjadi kalimat baru. Nah, sekarang kita sudah memiliki paragraf baru, bukan? Nah, paragraf itulah yang disebut dengan ringkasan. Sebelumnya, jangan lupa kamu tuliskan juga judul dari teks yang tadi dibacakan. Oke, friends. Mudah-mudahan ini tidak sulit ya. Thank you. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas meringkas teks dibacakan dengan judul Fahum Bu Batu. Tuliskan hasil seluruh ringkasanmu di worksheet yang sudah Miss Lika sediakan ya. Okay, friends, that's all our lesson today. Don't forget to do the exercise. Thank you for your attention, and let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.